Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Mason Mount nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan ingin membajak sang gelandang dari Chelsea. Mason Mount 3 tahun terakhir menjadi salah satu pilar Chelsea. Sang gelandang memberikan performa yang apik sehingga ia kerap menjadi starter di skuad The Blues. Belakangan Mason Mount dirumorkan akan cabut dari Chelsea. Negosiasi kontraknya di Stamford Bridge berjalan alot sehingga ia mulai mempertimbangkan untuk cabut di musim panas nanti. Manchester United digosipkan jadi salah satu klub yang meminati jasa sang gelandang. The Guardian mengklaim bahwa rumor itu bukan kabar bohong, bahwa karena MU sangat tertarik merekrut sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin mengamankan jasa Mason Mount karena rekam jejaknya yang bagus bersama Chelsea. Performanya cukup stabil dalam 3 tahun terakhir. Selain itu, ia bisa bermain di beberapa posisi. Erik ten Hag menyukai pemain versatil seperti Mason Mount ini. Itulah mengapa ia tertarik untuk mengamankan jasanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Mason Mount sebenarnya bukan pilihan utama Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah diketahui lebih memprioritaskan merekrut Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Namun MU kesulitan merekrutnya karena harga sang gelandang sangat mahal. MU akan tetap memprioritaskan transfer Jude Bellingham. Jika mereka gagal, baru mereka beralih untuk merekrut Mason Mount dari Chelsea. Nama Harry Kane diyakini bakal jadi salah satu yang paling sering disebut pada bursa transfer musim panas mendatang. Harry Kane sangat mungkin meninggalkan Tottenham. Harry Kane sudah membela tim utama Tottenham sejak tahun 2011. Tidak ada yang meragukan loyalitasnya untuk klub London tersebut. Masalahnya Harry Kane tidak pernah meraih trofi. Situasi ini tentu buruk untuk ukuran striker top Inggris. Harry Kane punya segalanya untuk juara. Andai dia bisa bermain untuk klub top yang memang dibentuk untuk meraih trofi. Alhasil, gosip transfer Harry Kane selalu jadi salah satu cerita di bursa transfer musim panas. Dia sempat dihubungkan dengan Manchester City, Bayern Munchen, dan tentu saja Manchester United. Harry Kane pernah memaksakan transfer dari Tottenham. 2 tahun lalu dia mendesak klub untuk melepasnya. Kala itu Harry Kane dilirik oleh Manchester City-nya Guardiola. Sayangnya transfer itu tidak pernah terwujud. Tottenham bergeming dengan memasang harga tinggi. Bahkan tawaran besar Man City pun diabaikan. Kini Man City sudah punya striker baru dalam diri Erling Haaland. Tidak mungkin Harry Kane memaksakan transfer ke juara Liga Inggris tersebut. Alhasil, melihat situasi sekarang, satu-satunya klub ideal untuk Harry Kane adalah Manchester United. Gosip transfer Harry Kane ke MU juga bukan pertama kalinya dibicarakan. Nama Harry Kane sudah disebut-sebut sejak MU mengalami krisis striker. Saat ini, Erik ten Hag mengandalkan Wout Weghorst sebagai solusi jangka pendek. Namun, Harry Kane disebut lebih cocok untuk MU dalam jangka panjang. Bertahan di Tottenham memang tidak begitu buruk bagi Harry Kane. Dia masih akan disebut sebagai legenda klub. Sayangnya, Harry Kane mungkin tidak akan pernah meraih trofi. Performa impresif Manchester United akhir-akhir ini mulai menguntungkan sejumlah pemain. Nama-nama seperti Marcus Rashford dan Bruno Fernandes mendekati permainan terbaiknya. Di tengah perkembangan pesat Marcus Rashford ada pula kasus Jadon Sancho dan Anthony. 2 winger MU ini belum benar-benar menunjukkan level permainan terbaiknya. Sancho dan Anthony mulai menunjukkan potensi di lapangan, tapi keduanya dianggap masih belum maksimal. Kasus Jadon Sancho dan Anthony pun diperhatikan oleh mantan pemain MU, Rio Ferdinand. Dia yakin bahwa 2 pemain itu seharusnya bisa lebih membantu MU dalam pertandingan. Rio Ferdinand menilai bahwa Jadon Sancho dan Anthony harus lebih berani bermain di lapangan, khususnya dalam membangun serangan. Ada satu bagian dalam permainan Anthony dan Jadon Sancho yang saya rasa perlu dikembangkan. Itu adalah soal berani mengambil resiko, kata Ferdinand.
Anda tidak bisa dapat apapun dalam sepak bola jika tidak berani mengambil resiko. Anda tidak akan sukses tanpa mengambil resiko. Rio Ferdinand pun mengambil contoh kasus Bruno Fernandes. Gelandang Portugal itu selalu mengambil resiko dalam pertandingan, terlebih jika didukung dengan striker kelas top. Anda tidak akan meraih trofi tanpa mengambil resiko. Omong-omong, hal inilah yang membuat saya suka Bruno Fernandes, sambung Ferdinand. Dia hanya membutuhkan senjata di depannya. Jika dia punya penyerang di depan yang berani berlari dan mengambil resiko, dia bakal jadi masalah untuk tim lawan, tutupnya. Manchester United tampaknya sudah mempertimbangkan pemain yang akan didatangkan pada bursa transfer musim panas 2023. Dikabarkan ada 2 pemain yang masuk radar Manchester United saat ini. Salah satunya striker bintang Juventus Dusan Vlahovic. Dilansir dari Antara, Rabu 15 Maret 2023, MU ingin mendatangkan Dusan Vlahovic dan striker andalan Napoli, Victor Osimhen. Mereka jadi alternatif pengganti jika gagal menggantikan Harry Kane. Manchester United dikabarkan juga masih akan berburu tanda tangan Harry Kane dari Tottenham Hotspur, sebab pemain itu dinilai punya kualitas ciamik dalam mengolah si kulit bundar. Vlahovic dan Osimhen pun dipandang sebagai kandidat pengganti tepat jika gagal mendapatkan Harry Kane, karena kinerja ciamik mereka di tim masing-masing sejauh ini. Bahkan Osimhen sudah membukukan 21 gol dari 27 pertandingan bersama Napoli musim ini. Kans Manchester United untuk mendapatkan jasa Vlahovic dan Osimhen pun dinilai makin terbuka lebar, sebab Vlahovic dan Osimhen dikabarkan tertarik berlaga di Inggris. Osimhen sendiri memiliki hasrat untuk bermain di Liga Inggris. Begitu juga dengan Vlahovic yang dalam beberapa waktu ke belakang kesulitan di Juventus. Kini menarik menantikan perjuangan MU untuk merekrut 2 pemain tersebut. Mampukah mereka menyegel kesepakatan kepada kedua pemain tersebut? Asa Alejandro Garnacho untuk bermain satu tim dengan Lionel Messi di timnas Argentina nampaknya harus tertunda. Sang pemain dikabarkan mengalami cedera yang membuatnya absen di laga nanti. Di akhir bulan ini FIFA menggelar jeda internasional. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memanggil sejumlah pemain muda untuk membela La Albiceleste. Salah satunya adalah Alejandro Garnacho. Namun baru-baru ini Garnacho mengalami nasib buruk. Ia mengalami cedera saat MU berhadapan dengan Southampton di akhir pekan kemarin. Dilansir Tipsport, Garnacho harus menunda hasratnya untuk bermain dengan Lionel Messi di timnas Argentina. Cedera yang dialaminya lebih serius dari dugaan awal. Menurut laporan tersebut, Garnacho awalnya diagnosis mengalami cedera di bagian ankle-nya. Erik ten Hag sempat mengkonfirmasi bahwa cedera Garnacho ini sebenarnya tidak terlalu parah. Namun baru-baru ini, hasil pemeriksaan medis Garnacho sudah keluar. Sang winger mengalami cedera di ligamen otot yang menghubungkan tulang fibulannya dengan pergelangan kakinya. Cedera ini memang tidak masuk kategori cedera yang parah, namun pemulihan cederanya butuh waktu yang tidak sebentar. Laporan tersebut mengklaim bahwa Garnacho sebenarnya berpotensi untuk bermain di jeda internasional nanti bersama timnas Argentina. Ia diprediksi bisa pulih dalam jangka waktu 2 minggu. Alhasil ia bisa bermain di pertandingan uji coba terakhir Argentina nanti. Namun MU dilaporkan tidak mau ambil resiko dengan cedera Garnacho. Jadi ia tidak diizinkan untuk pergi ke Argentina dan diminta fokus untuk pemulihan cederanya. Ada rumor baru terkait perburuan bek tengah Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan kembali mendekati bek Villarreal, Pau Torres. Manchester United terancam mengalami kekurangan bek tengah di musim panas nanti. Sejumlah bek tengah mereka termasuk Harry Maguire dilaporkan ingin cabut dari Old Trafford. Situasi ini tentu tidak ideal bagi MU. Alhasil Setan Merah akan membeli bek tengah baru di musim panas nanti. Dilansir The Mirror, Manchester United sudah menemukan bek yang cocok untuk kebutuhan mereka. Setan Merah akan kembali mengejar Pau Torres. Rumor ketertarikan MU terhadap Pau Torres bukan barang baru. Sudah sekitar 2 tahun terakhir MU digosipkan tertarik merekrut sang bek. Bahkan di musim panas kemarin ia nyaris bergabung dengan MU. Namun pada saat itu Erik ten Hag lebih memilih untuk merekrut Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam.
Dengan kondisi mereka yang kekurangan bek tengah, Erik ten Hag meminta manajemen MU untuk mengejar sang bek karena ia juga menyukai permainan Pau Torres. Laporan yang sama mengklaim bahwa kans MU untuk merekrut Torres masih terbuka di musim panas nanti. Villarreal dipastikan akan menjual sang bek. Ini disebabkan kontraknya habis di tahun 2024 dan sejauh ini ia ogah memperpanjang kontraknya bersama The Yellow Submarine. Villarreal ogah melepaskan sang bek secara gratisan, jadi mereka akan menjual sang bek di musim panas nanti. Bek 26 tahun itu dikabarkan bisa diangkut dari Villarreal dengan tebusan sekitar 40 juta euro. Rio Ferdinand, mantan bek Manchester United, mengatakan ada dua tim yang harus dihindari Manchester City di Liga Champions 2022-2023. Dua tim yang dimaksud Ferdinand adalah Napoli dan Bayern Munchen. Saat ini Napoli menjadi penantang gelar Liga Champions. Partinopei hanya kalah 1 kali di Liga Champions musim ini dari 7 pertandingan. Man City akan berpikir jauhi Bayern Munchen dan jauhi Napoli. Semua pemain dari kedua tim tersebut sangat berperan untuk tim mereka, kata Ferdinand. Napoli menjelma menjadi tim yang menakutkan pada musim ini. Mereka berhasil memimpin klasemen Serie A dengan 68 poin. Napoli baru 2 kali kalah dari 26 pertandingan Liga Italia. Mereka memimpin dengan jarak 18 poin dari pesaing terdekatnya Inter Milan. Kuatnya penyerang mereka Victor Osimhen dan Khvicha Kvaratskhelia menjadi senjata mematikan untuk Napoli. Mereka pun menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dan memainkan sepak bola yang indah.